Dia langsung terkaget dan meloncat dari kursi panjang di ruang tamu saya. Yang bangunin dia ternyata Pocong, dan Pocong itu loncat-loncat di samping dia. Padahal di sana nggak cuma ada dia sendiri, ada kakak saya dan teman-teman lainnya. Sejak saat itu kalau Putra sedang di rumah saya sendirian dan memilih menetap di kamar kakak saya dan menghidupkan semua lampu di kamar. Saya jadi berpikir, masa pocong di rumah tetangga yang saya lihat dulu bisa loncat ke rumah saya ya? Semoga aja enggak. Kalau cerita si Ican lain lagi. Sebelumnya saya pernah ceritakan kan, kalau ada teman kakak saya kesurupan hantu cewek. Nah, ini dia orangnya. Jadi waktu itu saya dan mama saya lagi mudik ke kampung. Kakak kedua dan istrinya yang menunggu rumah. Ada juga kakak ketiga dan teman-temannya yang ngeramein rumah. Waktu itu istri kakak saya lagi hamil tua. Semalam dia gelisah tidur. Dia juga merasakan ada yang memegangi kakinya. 2 malam berturut-turut juga ada suara wanita menangis. Karena ketakutan akhirnya kakak saya nyuruh istrinya lekas sholat dan membaca hamalan. Lalu mereka membaca ayat kursi sambil mengelilingi kamar sebanyak 3 kali. Saat itu mereka tidur di kamar mama, di ruang tengah. Lalu malam-malam tiba-tiba Ican menjerit memanggil nama kakak ketiga saya. Istri kakak saya mendengar dan menanyakan kenapa si Ican menjerit seperti itu. Karena kakak saya nggak ingin istrinya ketakutan, jadi dia mengalihkan topik dan akhirnya lanjut tidur lagi. Paginya istri kakak saya menanyakan kenapa Ican teriak malam-malam. Karena kakak saya sudah menyuruh Ican untuk tidak cerita, jadi istri kakak saya nggak tahu cerita sebenarnya. Ternyata Ican melihat penampakan di kamar kakak saya. Kebetulan yang lagi di kamar cuma dia sendiri, dan kakak ketiga saya lagi di ruang tengah makan malam. Pernah juga saya disuruh istri kakak saya nemenin dia di kamar. Dulu saya yang masih lugu nggak tahu alasannya kenapa. Ternyata saya baru tahu sekarang kalau waktu dia hamil kemarin dan tinggal di rumah banyak banget gangguannya. Mungkin saya nggak akan mengungkap terlalu dalam tentang misteri sebenarnya, takut menimbulkan salah persepsi. Saya akan ceritakan tentang kisah lainnya saja. Malam ini teman saya nginep di rumah. Saya ceritain kalau sekarang saya lagi asik buat tulisan non-fiksi di Kaskus, yaitu tentang kisah horor di rumah saya. Dan ternyata dia juga merasakan hal yang sama saat beberapa kali ke rumah saya. Sebenarnya saya lebih tertarik buat cerita tentang kisah mistis yang teman saya alami di rumahnya, karena lebih seru saja. Tapi keburu dianya molor, jadi nanti saja saya buat kisah baru. Nama teman saya Ani, kayak lagunya Opa Roma Irama ya. Masih di kamar mandi yang sama di lubang ventilasi tersebut. Saat Ani sedang di dalam kamar mandi dalam, lubang ventilasi tersebut seperti tertutup oleh sosok hitam tinggi. Karena tiba-tiba nggak ada cahaya matahari masuk dari lubang ventilasi tersebut. Tapi Ani nggak berani untuk melihat ke atas lubang ventilasi itu. Tapi dia dengan segera membersihkan diri dan keluar dari rumah. Soal anak kecil yang pernah saya ceritain waktu itu di kamar mandi, waktu melihatnya di jemuran tetangga, dia juga melihat hal serupa. Waktu akan ke kamar mandi belakang, dia melihat ada anak kecil. Lalu sering banget dia ngelihat anak kecil itu mondar-mandir di dapur. Entah kenapa sosok yang sering ada di tempat masing-masing juga dirasakan oleh Ani. Seperti misalnya si mbak yang nangkring di pohon pisang depan kamar saya. Tanpa saya cerita dia juga sudah tahu. Masih ingat nggak waktu saya ngelihat ada mbak baju putih yang seliuran di depan ruang tamu? Tadi kakak saya cerita kalau pernah juga ada tetangga yang lewat rumah saya malam hari. Saat itu dia melihat ada cewek baju putih cantik banget dekat rumah saya. Karena penasaran dia mengikuti kemana cewek itu berjalan. Cewek itu langsung masuk ke pekarangan rumah saya. Si tetangga saya terus mengikutinya sampai ke halaman rumah saya.
Namun tiba-tiba cewek itu berjalan menembus pagar rumah saya yang membatasi rumah saya dan tetangga. Tanpa pikir panjang, itu tetangga langsung kabur terbirit-birit. Cerita ini juga sempat heboh di kampung saya dan merebak kemana-mana. Ya, akhirnya kisah horor ini jadi konsumsi publik. Saat kakak saya cerita, ternyata teman-teman kakak saya yang pernah main dan menginap di rumah juga mengalami gangguan mistis. Emang gak diceritain secara detail sih, tapi ada beberapa yang dibocorin sama kakak saya. Kalau baca postingan saya di awal, saya pernah cerita tentang 2 pohon palem berdekatan. Nah, 2 pohon itu kayak jadi portal masuk makhluk halus, dan ternyata emang benar. Kata kakak saya, sebelum 2 pohon palem itu ditebang, banyak banget makhluk halus yang mampir kemari dan nongkrong di itu pohon. Karena rumah saya posisinya tusuk sate, semakin jadi deh rumah ini sebagai kampungnya hantu. Karena emang itu pohon semakin mendongkrak kehororan rumah saya. Jadi pohon tersebut akhirnya ditebang. Emang dulu banyak yang mampir dan singgah di pohon itu. Salah satunya Mbak Sumi, hantu wanita. Tapi karena udah ditebang, jumlahnya nggak seramai dulu. Mereka semua cuma pendatang doang kok. Dan sekarang udah sedikit yang singgah di sini. Terus si Mbak Suminya mana? Masih ada di halaman rumah. Kalau soal penampakan yang kamu lihat di ruang tamu dan yang dilihat tetangga, bisa jadi sosoknya sama, bisa juga beda. Dari seluruh keluarga saya, papa, mama, 3 kakak dan saya, hanya kakak kedua saya yang jarang diusilin, dan mama yang lebih jarang lagi. Saya akan ceritain bagian penting saat saya ngobrol sama kakak saya semalam. Awalnya saya nggak terlalu menggubris kenapa banyak banget penghuni di sini. Tapi setelah saya nulis ini, lalu ada sosok yang masuk ke mimpi teman saya. Hingga sosok lainnya yang dilihat teman saya lainnya. Akhirnya saya nanyain tentang kisahnya. Kakak saya emang nggak bisa menjawab kenapa semuanya pada numplek di sini, karena dia juga nggak tahu. Tapi dengan ditebangnya pohon palem depan rumah, jumlahnya pun semakin berkurang. Waktu itu kakak saya pernah memanggil salah satu penghuni di sini, yaitu dengan merasuki salah satu temannya. Ternyata yang masuk adalah kakek-kakek bernama Maliki. "Kamu siapa?" "Saya kakek Maliki." "Kenapa kamu di sini?" "Saya sudah lama di sini. Saya penjaga rumah ini." Obrolannya yang diceritain sih cuma gitu doang. Cuma kakek ini menjaga benteng Tagasi di ruang tengah rumah saya. Dulunya itu kamar tidur, tapi karena nggak ada ruang makan, akhirnya dirombak jadi ruang makan. Sosok kakek ini hampir sama diceritain sama teman saya Ari. Waktu dia lebaran ke rumah saya, dia ngeliat ada yang berlalu lalang di ruang tamu ujung sampai ke ruang makan, dan posisinya berada di sudut ruang tengah, tepat di tembok perbatasan ruang makan dan kamar mandi dalam. Sebelumnya Ari juga pernah melihat penampakan lainnya saat dia antar saya pulang malam-malam. Waktu dia membelokkan mobilnya, dia ngeliat kalau di depan rumah saya ada penghuninya. Di depan kamar saya ada juga. Di samping rumah saya ada juga. Tentang wanita yang bunuh diri juga dibenarkan kakak saya. Kalau dulunya emang pernah ada wanita yang bunuh diri dan kemungkinan jin di rumah saya ini menyerupai dia. Jadi ada teman kakak saya kesurupan di kamar. Karena kakak saya memanggilnya, lalu kakak saya ada teman lainnya bertanya tentang banyak hal. Lalu ada salah satu teman kakak saya Rudi yang nanyain tentang nomor togel. Sama itu hantu. Kira-kira begini obrolannya. "Mbah, minta nomor togel dong." "Togel?" "Iya mbah, nomor togel." Tidak butuh waktu lama yang kesurupan langsung menghadiahkan Rudi sebuah bogem ke arahnya. Walau bogemnya nggak kena langsung ke badan Rudi, tapi tubuh Rudi langsung terpental ke dinding kamar.
Sama kayak saya dan Putra, teman kakak saya. Ternyata kakak kedua saya juga pernah ngelihat sosok pocong. Waktu itu dia tidur di kamar saya. Gak cuma dia sendirian yang tidur, teman-temannya juga ada. Mungkin sifat pocong ini emang usil ya. Jadi dia bangunin kakak saya saat tidur. Waktu kakak saya terbangun, dia terkaget melihat pocong di depan matanya lagi loncat-loncat. Entah kenapa mata kakak saya selalu ngelihat itu pocong tanpa berkedip. Mulutnya juga komat-kamit, membacakan surat-surat pendek yang dia ingat. Semua surat-surat pendek kakak baca, tapi nggak tahu kenapa bacaannya amburadul dan pocong itu masih di depan kakak. Sampai akhirnya kakak ngucapin takbiran. Seketika pocong itu menghilang. Apa pocong itu yang saya lihat waktu itu di rumah tetangga? Kalau di rumah tetangga sih dia memang memelihara. Terus yang dilihat Putra gimana? Pocong juga di ruang tamu. Apa pocong di tetangga loncat ke sini? Bisa juga dia itu bawaan kita dari luar. Misalnya kita lewat tempat angker atau tempat tongkrongan itu pocong, lalu dia ngikut kita sampai rumah. Karena kita nggak cuci kaki dan basuh muka, atau karena kita kotor, jadi dia bisa masuk ke sini. Terus genderuwo itu memang tinggalnya di ruang tengah. Genderuwo itu juga asalnya dari kamar ini. Dulunya waktu ada saudara saya yang nginep di kamar ini, dia ngelihat ada penampakan hitam. Lama-kelamaan penampakan itu semakin besar dan tinggi kayak genderuwo. Kakak saya juga nyaranin, kalau pengen tahu lebih jelas, tanya kakak ketiga saya, karena dia pernah berinteraksi langsung dengan penghuni di sini. Tapi karena kakak ketiga itu kerja di luar kota dan nggak terlalu akrab, jadinya saya nggak minat nanyainnya. Di akhir obrolan kami, kakak saya nyebut saya sebagai Power Rangers. Maksudnya, orang yang bisa berinteraksi dengan makhluk halus. Dan emang saya yang paling sering ngeliat dibandingkan yang lainnya. Kamu kan sering lihat mereka, tapi jarak kamu itu dekat nggak? Jauh juga enggak, dan akan selalu begitu. Mending kamu memilih deketin aja mereka. Ada caranya. Jadi kamu bisa menanyakan ke mereka apa yang mereka inginkan. Kali aja kamu bisa juga menyuruh mereka pergi dari rumah ini. Enggak, ngeliatnya saja selama ini udah bikin spot jantung, apalagi deket dan berinteraksi dengan mereka. Ya kalau gitu akan tetap begitu. Kalau kamu mau nggak diganggu lagi, buat benteng Takeshi aja dengan amalan-amalan dibaca mengelilingi ruangan. Untuk awalnya, bacaan itu dilakukan di sekeliling kamar kamu saja, agar para pendatang gak bisa masuk ke dalam rumah. Terus penghuni rumah gimana? Dia akan terkurung di dalam rumah, tapi akan ada celah buat dia bisa keluar dan terusir. Tapi dicoba dulu, serahkan semuanya kepada yang di atas. Mereka itu senang dengan ruangan yang lembab, gelap dan kotor. Seperti kamar mandi juga kan? Dan saya langsung mikir, apa jangan-jangan saya jarang bersih-bersih di kamar, jadinya mereka ngadem di kamar saya. Akhirnya kakak saya ngasih tahu amalan apa yang harus dibaca. Namun karena saya ada keburu asik dengan ceritanya, saya nggak terlalu mendengar secara detail apa yang saja yang harus dibaca. Kalau agak nanya, kenapa banyak banget penghuninya? Itu yang saya nggak bisa jawab, karena saya juga nggak tahu kenapa. Yang saya tahu, mereka ada semua, banyak jenisnya, makanya saya sebut kampung hantu.